Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, belakangan ini, tepatnya 2 dekade ini, kita melihat bahwa ada kecenderungan dari kaum muslimah untuk mengenakan jilbab. Hal ini tentu sebagai sebuah fenomena keagamaan yang menggembirakan dan satu yang positif. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini menandakan bahwa ada semangat, ada giroh umat Islam, dalam hal ini adalah muslimah, untuk mengaktualisasikan ajaran agamanya. Bahkan tren atau kecenderungan muslimah untuk mengenakan jilbab berdampak secara ekonomi pada masyarakat muslim. Ada cukup banyak UMKM yang memproduksi jilbab dengan berbagai modelnya, dan ini tentu saja menambah income atau pendapatan masyarakat. Secara historis, penggunaan jilbab di kalangan perempuan sejatinya sudah lama ada, bahkan jauh sebelum Islam hadir. Dalam tradisi agama Semitik, dalam konteks ini adalah Yahudi dan Kristen, sudah ada. Ini bisa kita lihat dalam kitab suci agama mereka, baik Injil maupun Taurat. Bahkan jauh sebelum itu, dalam peradaban Mesopotamia, Assyria, dan Babilonia, tercatat juga sudah ada praktek perempuan mengenakan jilbab, tentu dengan beragam dan penyebutan nama. Dalam perspektif teologi Islam, secara doktrinal ada beberapa surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban berjilbab. Salah satu di antaranya adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurna fala yu'dzai. Kurang lebih terjemahan bebasnya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Jika kita mencermati Quran surat Al-Ahzab 59 ini secara eksplisit, kita akan tahu tujuan diperintahkan mengenakan jilbab bagi perempuan yang tidak lain adalah supaya perempuan itu terjaga dari gangguan. Secara historis, perempuan jahiliyah pada waktu itu seringkali tidak mengenakan jilbab, sehingga leher dan kepala mereka terbuka, dan itu seringkali mereka mengalami gangguan dan pelecehan seksual. Untuk itu ayat ini turun supaya memberikan jaminan perlindungan kepada kaum muslimah agar tidak diganggu, dan sekaligus menjadi pembeda dengan perempuan-perempuan jahiliyah pada saat itu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Alamah Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasannya
ketika masa jahiliyah, para perempuan jahiliyah seringkali berjalan di depan laki-laki dan mereka tidak mengenakan jilbab, dan karena itu terbuka lehernya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menunjukkan perhiasannya. Oleh karena itu ayat ini turun sebagai pembeda perempuan muslimah dengan para perempuan jahiliyah, sehingga mereka bisa terhindarkan dari segala macam gangguan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tentu bersyukur karena dewasa ini semakin banyak perempuan muslim yang mengenakan jilbab. Namun kita juga lihat ada cukup banyak muslimah yang belum mengenakan jilbab. Bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita menyikapi semua itu? Tentu dibutuhkan dakwah yang baik, dakwah yang ma'ruf, yang mengajak mereka pada kebaikan untuk mengenakan jilbab. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan mau'izatil hasanah. Nah, cara-cara berdakwah ya, termasuk dalam hal ini dakwah dalam berjilbab, harus senantiasa mengedepankan kemakrufan. Bagi saudara-saudara kita yang belum berjilbab, mari kita ajak dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Berjilbab merefleksikan akhlakul karimah. Jadi seorang muslimah yang berjilbab mestinya punya akhlak yang baik, etika moral yang baik. Dan ini mencakup perilaku dan tutur katanya. Ya, alangkah tidak elok ya, jika seorang berjilbab kemudian berkata-kata kasar, suka memaki, suka bergibah, bahkan membuli orang lain. Nah, berjilbab itu membawa konsekuensi pada moralitas, bukan semata-mata sebagai identitas yang bersifat simbolik. Oleh karena itu, muslimah, terutama generasi milenial, harus bisa menginsafi makna berjilbab itu. Bukan sekedar hanya tren belaka, bukan hanya sebagai fashion belaka, tetapi memiliki makna yang lebih substantif, yaitu berakhlakul karimah. Karena berjilbab itu merefleksikan nilai-nilai ajaran Islam. Demikian pesan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.